Kita akan melanjutkan kembali tentang pelajaran kita, pokok pembahasan pemikiran kita, diskusi kita bersama di dalam membahas masalah bagaimana mengkhotbahkan khotbah yang berjenis genre. Di bagian yang pertama, saya sudah menjelaskan mengenai hal-hal integrasi pengertian tentang khotbah yang berjenis genre narasi. Dan kita akan memasuki tentang alasan Alkitab. Eh, maksud saya adalah mengapa kita mengkhotbahkan khotbah narasi. Yang kedua, di dalam pelajaran kita kali ini, kita akan berbicara mengenai mengapa kita tidak mengkhotbahkan khotbah narasi atau hal-hal apa yang membuat kita kok enggan mengkhotbahkan narasi, dan yang bagian kemudian adalah tentang keuntungan kita mengkhotbahkan khotbah narasi. Tiga bagian itu saya berharap bisa menjadi eh, inspirasi, membuka pemikiran kita sebagai seorang hamba-hamba Tuhan untuk melihat atau memilih atau belajar kita bisa mengkhotbahkan khotbah narasi. Bila ada pertanyaan mengenai pelajaran-pelajaran yang ada, Anda bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, sehingga kita saling berdiskusi dan saya akan memberi jawab berdasarkan kemampuan daripada struktur atau pengertian pelajaran khotbah. Karena memang channel ini dibuat berfokus untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Dan tiba saatnya kita akan memasuki tentang mengapa kita perlu mengkhotbahkan khotbah berjenis narasi itu. Mengapa mengkhotbahkan khotbah narasi? Yang pertama, dengan kita mengkhotbahkan khotbah berjenis narasi atau cerita, kita bisa mendaratkan konsep abstrak dalam diri jemaat, sehingga khotbah itu sangat dekat dengan kehidupan jemaat. Khotbah narasi memungkinkan setiap para pengkhotbah untuk bisa mengilustrasikan konsep-konsep atau bahan khotbahnya itu di dalam hal-hal yang lebih dimengerti, dipahami oleh jemaat. Jadi bukan hanya kita menyampaikan dari ide kita, tetapi kita juga harus menyadari dari kebutuhan, karakteristik jemaat yang ada. Alkitab memang tidak berbicara mengenai sesuatu yang abstrak, yang sulit banget deh untuk dimengerti. Tetapi dengan kita mengilustrasikan dengan kehidupan masa kini, itu sangat lebih relevan sehingga jemaat mulai menyadari dan menangkap pesan apa yang akan dibawakan dan disampaikan oleh para jemaat, oleh para pengkhotbah yang ada. Sehingga pesan yang disampaikan itu menjadi bagian tersendiri di dalam eh, kehidupan para jemaat yang ada. Banyak cerita di dalam Alkitab itu memiliki konteks sejarah, budaya yang asing. Nah, ini yang perlu dijelaskan untuk bisa mereka pahami. Khotbah narasi dapat membantu menjelaskan konteks-konteks yang demikian
supaya lebih relevan dan memahami bentuk makna pesan yang akan disampaikan di dalam pesan yang ada. Itu yang harus dibawa oleh setiap para pengkhotbah yang akan mengkhotbahkan khotbah narasi. Ternyata hampir rata-rata kita mengkhotbahkan khotbah narasi atau menjelaskan konsep. Hanya saja mungkin kita tidak paham poin ini. Kita harus mendaratkan konsep yang lebih abstrak. Yang kedua, mengapa kita perlu mengkhotbahkan khotbah narasi? Karena sifatnya khotbah narasi itu lebih menarik. Bukan hanya lebih menarik, tetapi manusia itu adalah manusia pencerita. Kalau dia suruh menjelaskan, mungkin dia agak susah. Tetapi kalau dia suruh bercerita, wah, dia begitu sangat lihai, sangat fasih. Karena memang manusia adalah manusia yang bercirikan, manusia itu pencerita. Cerita-cerita di dalam khotbah narasi dapat membuat pesan-pesan yang akan disampaikan itu lebih menarik dan memikat bagi para pendengar. Karena bukan hanya pengkhotbah bercerita, dia juga melihat, merasakan apa yang dialami itu ternyata ada di dalam kehidupan saya. Manusia secara alami lebih tertarik kepada cerita-cerita dan membantu ketertarikan itu akan membantu menarik perhatian jemaat selama khotbah. Apalagi dimasukkan apa yang dimaksud dengan unsur patos di dalamnya. Tentu saya tidak berbicara mengenai hal itu, unsur patos di dalam khotbah. Tetapi intinya adalah cerita itu lebih bersifat menarik. Karena dia bersifat menarik, maka dia bisa memotivasi, menginspirasi, mendorong para jemaat untuk mengalami perubahan kehidupan yang ada. Bagaimana mereka harus mengatasi cobaan, bagaimana mereka bisa meraih kesuksesan, bagaimana mereka mengatasi pergumulan, bagaimana mereka bisa menghadapi ini dan itu di tengah-tengah permasalahan. Dan kita coba menceritakan, maka itu bisa menjadi sebuah motivasi dan aspirasi tersendiri di dalam kehidupan mereka. Motivasi mendukung, inspirasi mendorong jemaat untuk mengalami sebuah transformasi kehidupan. Menggunakan khotbah narasi sangat membantu memecahkan kemonotonan yang ada dan memberi sebuah variasi dalam menyampaikan sebuah pesan rohani. Ini bisa menjadi sebuah gaya baru di dalam cara penyajian khotbah kita. Karena dia lebih menarik, dia bersifat motivasi dan menginspirasi, maka ada sebuah emosi yang ditimbulkan di dalam diri pendengar dan pencerita. Ini yang menjadi sebuah variasi di tengah-tengah menyampaikan khotbah narasi. Cerita-cerita di dalam Alkitab sangat mengandung sebuah koneksi emosi
antara para nabi dan para umat dan kepada Tuhan, kepada antara umat dan pemimpin, antara pemimpin dan Tuhan. Menceritakan kisah-kisah yang relevan, menginspirasi empati, itu sangat dekat. Bahkan menyentuh sebuah hati, itu sangat membekas dalam diri seorang jemaat. Karena dia membekas, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka dia mudah untuk diingat. Khotbah yang bermain di dalam tatanan logis juga bisa membekas. Tetapi kisah itu bukan hanya logis, tetapi di hati. Dia masuk di dalam perasaan. Dia lebih punya potensi. Apa yang kita sampaikan itu mendarat. Khotbah narasi dapat membantu pendengar mengingat sebuah pesan-pesan yang lebih baik. Cerita itu lebih mudah diingat walaupun panjang. Karena yang tadi, unsur bahwa manusia itu adalah manusia pencerita. Karena di dalam cerita itulah mengandung yang sesuatu yang diingat itu mengandung nilai, mengandung pesan. Sehingga khotbah narasi dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai. Bagaimana mereka memahami cara hidup, merangsang perubahan sikap dan perilaku supaya mereka mengalami sebuah inspirasi di tengah-tengah cerita yang ada. Dan mengapa kita perlu mengkhotbahkan kitab narasi? Karena cerita narasi dapat menghubungkan kelompok usia, latar belakang yang berbeda-beda dengan sebuah kesatu. Berbeda dengan pemahaman, khotbah kita bersifat argumentasi. Biasanya mereka akan mengarah kepada pikiran-pikiran. Bagaimana bagi orang yang anak-anak, golongan ekonomi yang lebih sederhana, mereka akan mengalaminya. Sehingga khotbah narasi ini sangat lebih cocok. Menyikat semua lapisan usia, latar belakang yang ada. Dari pendengar-pendengar jemaat yang kita layani. Penggunaan khotbah narasi di dalam sebuah pelayanan gereja bukan menggantikan esensi pekerjaan Roh Kudus. Bukan. Tetapi memberi gerak daripada Roh Kudus masuk di dalam kehidupan hati dan pikiran jemaat. Tentu jemaat juga menghargai banyaknya variasi di tengah khotbah yang ada. Yang penting tujuan penyampaian kita tepat sesuai dengan kebenaran firman dan juga mencapai sebuah landasan di dalam kita berkhotbah. Tetapi sayang, tidak begitu banyak orang menggunakan khotbah narasi atau menggunakan konsep cerita di tengah khotbah yang ada. Setidaknya saya menemukan ada 3 unsur mengapa tidak begitu banyak orang mengkhotbahkan khotbah narasi.
atau bercerita di tengah khotbah yang ada. Karena mungkin karena karakteristik pengkhotbah. Setiap pengkhotbah memiliki gaya pendekatan di dalam khotbahnya. Ada beberapa orang yang lebih suka mm, menggunakan metode argumentasi. Ada orang yang menggunakan argumen apologetik. Ada orang yang menggunakan argumen yang lain untuk untuk melakukan pendekatan bahasa-bahasa, misalnya analisa kata, misalnya di situ. Sehingga orang-orang yang seperti ini sangat sulit saat ini mengkhotbahkan, mencantumkan khotbah yang bersifat narasi. Kalau mereka mencantumkan, memasukkan unsur khotbah di dalam narasi, tidak sebetulnya punya unsur narasi yang utuh. Mereka hanya berbicara, hanya melengkapi, tetapi bukan menjadi fokus utama di dalam khotbahnya. Itu. Ya, memang karena karakteristik daripada pengkhotbah. Di dalam beberapa kasus, narasi menjadi kurang jelas, tidak kompleks di dalam penyampaiannya, karena memang karakteristik pengkhotbahnya. Banyak pengkhotbah juga merasa kurang nyaman menyampaikan khotbah narasi karena dia tidak memiliki keterampilan di dalam menyampaikan, mengkomunikasikannya kepada jemaat. Tidak apa-apa. Tetapi dengan pelajaran ini sebisa mungkin kita step by step-nya memasukkan unsur itu, menambah waktunya dengan memberi pemahaman yang lebih jelas. Yang kedua, model khotbah yang berbeda. Kalau kita sedang mengkhotbahkan khotbah-khotbah tulisan daripada Paulus, dengan kita mengkhotbahkan model Injil Matius atau Injil lebih tepatnya, gayanya berbeda, modelnya sangat berbeda, pendekatannya sangat berbeda. Dengan kita melakukan pendekatan yang lebih dekat dengan Alkitab teks, maka kita akan menemukan efektivitas di dalam penyampaiannya. Audiens yang berbeda. Memang tidak menutup kemungkinan seperti apa yang tadi barusan saya katakan, bahwa khotbah narasi itu bisa menghantam semua lapisan masyarakat. Tetapi ada peristiwa-peristiwa tertentu di mana khotbah narasi sangat sulit untuk dimasukkan. Contoh di dalam acara khotbah apologetika. Itu di dalam sebuah struktur yang ada. Tetapi di dalam audiens, khotbah narasi tidak sesuai bisa jadi. Jika jemaat memiliki harapan yang berbeda dengan tipe khotbah yang kita ingin dengar. Pengkhotbah dengan kebutuhan yang jemaat lakukan. Saya pernah berkhotbah di antara sekian pria yang ada. Pria lebih mengutamakan otak dibanding perasaan. Meskipun saya memasukkan unsur cerita, tetapi unsur ceritanya sangat terbatas. Hanya di bagian pendahuluan dan hanya di dalam pembagian-pembagian yang
membuat khotbah itu tidak menjadi monoton. Pesan khotbah oleh sebuah kebutuhan dan peristiwa tertentu dalam sebuah gereja mungkin bisa membuat audiens itu tidak merasa nyaman. Kalau selama masuk di dalam gereja dan identik pendetanya, pengkhotbahnya itu selalu berbicara mengenai doktrinal dan dimasukkan di dalam sebuah unsur narasi, maka banyak pendengar pun merasa kok banyak ceritanya ya. Bisa jadi seperti itu. Tetapi pada umumnya orang, karena bersifat sebuah kebutuhan, dia lebih menerima. Karena faktor yang tadi. Manusia itu pencerita, dan manusia itu lebih suka, bukan digurui, tetapi diajar, dimotivasi dengan lebih lembut, dengan bentuk cerita yang ada. Keuntungan mengkhotbahkan khotbah narasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keuntungannya adalah kita mempermudah pesan yang disampaikan. Khotbah narasi dapat membantu jemaat atau pendengar untuk lebih memahami pesan yang akan disampaikan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang lebih logis, yang lebih real dalam bentuk cerita dan perumpamaan. Yang kedua, dia dekat dengan jemaat karena seperti tadi yang saya katakan, cerita itu bagian hidup dari manusia. Manusia pencerita, manusia suka diceritai. Manusia gemar untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat lebih mendalam karena dia dekat dengan jemaat. Membangun sebuah emosi. Khotbah narasi seringkali mengandung kisah-kisah yang inspirasi atau penuh emosi. Dengan kita dapat memotivasi, menggerakkan jemaat untuk bertindak, ini akan membawa kepada kita untuk merenungkan, untuk secara emosi, merefleksikan apa yang ada di dalam diri kita. Diskusi itu menjadi lebih hidup. Refleksi itu lebih lagi menjadi sebuah nyata. Karena pendengar bukan hanya mendengar, tetapi terlibat di dalam. Pendengar bukan hanya melihat, tetapi ikut hanyut di dalam sebuah kisah yang ada. Dalam mencapai pesan khotbah yang akan kita bawakan. Dengan keempat tujuan ini, kita bisa lebih mudah mengefektifkan pesan yang akan kita sampaikan. Kita juga lebih dekat dengan jemaat. Jemaat juga terbangun merasakan, bukan hanya menonton dan menyaksikan, tapi juga terlibat di dalam. Mari masukkan unsur cerita, khotbahkan khotbah narasi dengan menggunakan unsur emosi, bukan memanipulasi, bukan sekedar memanipulasi. Karena bagian yang akan datang kita akan berbicara tentang bahaya-bahayanya khotbah narasi.
tetapi kedekatan kita dengan jemaat bisa dirasakan. Kehidupan kita bisa kita bagikan, kita sharingkan. Jemaat juga membagikannya kepada hidup kita, merefleksikannya di dalam sebuah komunitas yang ada. Doa saya, khotbah narasi menjadi bagian yang menjadi perlu kita perhatikan dalam kita menyusun khotbah-khotbah yang ada, sehingga menjadi lebih hidup, variasi, dan dinamis. Kiranya Tuhan memberikan pewahyuan, memberikan kisah-kisah yang menarik, sehingga kita bisa mengambilnya, melihatnya dari kacamata yang lebih besar, agar jemaat mengalami transformasi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita.